Dr. Rangan Chatterjee. Dr. Rangan Chatterjee udah punya lebih dari 20 tahun pengalaman klinis. Dan dia udah menyimpulkan 20 tahun pengalamannya ini ke 4 pilar yang bisa kita coba terapkan untuk membangun hidup yang lebih baik. Pilar itu adalah makan, pergerakan, tidur, dan relaksasi. Ternyata dengan fokus ke 4 pilar ini aja, dia itu udah bisa menjadi kayak obat buat diri kita. Bahkan katanya dalam waktu 1 bulan aja, ketika kita fokus ke habits-habits kecil dan juga perubahan lifestyle yang konsisten, kita bisa merasakan perubahan pada kesehatan dan energi dalam waktu yang sesingkat itu. Apa aja 4 pilar tersebut? Yuk kita coba cari tahu di video ini. Halo teman-teman, nama aku Zahid. Aku adalah content creator, produktivitas, dan pengembangan diri. Aku suka bahas tentang public speaking, personal branding, belajar bahasa, dan juga motivasi kesehatan dan lain sebagainya. Kalau kamu adalah seorang lifelong learner, channel ini adalah channel yang tepat buatmu. Inti dari apa yang disampaikan oleh Dr. Rangan Chatterjee adalah kalau misalnya kita pengen merubah diri sendiri, mengubah tubuh dan juga hidup kita dalam waktu 1 bulan atau kurang, yang kita butuhin bukanlah diet yang ekstrem atau workout yang super susah, tapi yang kita butuhin adalah habits yang simple tapi konsisten. Pilar yang pertama, makanan. Buatlah makanan menjadi obat yang mudah kita konsumsi. Ide dari pilar ini adalah cari makanan yang nge-fuel, bukan nge-rule tubuh kita. Kalau nge-fuel artinya itu kayak mengisi bensin buat diri kita, sedangkan kalau nge-rule ya makanan tersebut yang bakal ngedikte kita bisa apa. Ada beberapa key practice yang diperkenalkan oleh Dr. Rangan Chatterjee. Yang pertama adalah jangan terlalu terobsesi dengan diet yang sempurna. Mungkin kita sering banget lihat reels, lihat influencer, mereka membagikan apa aja yang mereka makan dalam 1 hari, dan biasanya kan orang yang paling banyak followersnya adalah orang yang punya sesuatu yang ekstrim. Misalnya dia bangun jam 4 pagi langsung bikin air pakai lemon, terus habis itu bikin alpukat dicampurin dengan berbagai macam makanan lainnya kayak daging ayam yang nggak diolah, cuma direbus doang. Dan ini memberikan ilusi kepada kita ya bahwa kita tuh harus punya diet yang sesempurna itu. Kita ngelihat daging ayam yang pucat karena nggak dibumbuin, terus kita pikir, aduh gimana nih ayam gulai gue kalau misalnya gue nggak bisa makan lagi ya gue nggak mau, gue mending makan ayam gulai daripada hidup sehat tapi harus menerima kayak begitu. Padahal sebenarnya bukan itu yang harus kita pikirkan. Yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya kita bisa makan lebih banyak real food alias sedekat mungkin ke bentuk aslinya, dan bukan berarti emang harus kayak bentuk aslinya, tapi sedekat mungkin yang kita bisa dan saat ini mampu untuk toleransikan. Kemudian kurangi ultra processed food. Kalau aku sih biasanya misalnya pergi ke toko belanja makanan, gimana caranya aku bisa tahu mana yang harus kupilih dan enggak. Itu aku pikir ini kira-kira bakal ditaruh di rak yang ada kemasannya atau dia bakal ditaruh di depan yang kemungkinan bakal expire dalam beberapa hari aja. Biasanya kan makanan yang real food itu nggak terlalu bertahan lama ya, dia bakal expire kalau misalnya nggak ada yang beli, dan ditaruh di depan di dalam kulkas yang bisa kita ambil atau comot-comot gitu, bentukannya masih kayak dari alam. Itu yang biasanya aku cari lebih dulu. Tapi di saat yang bersamaan juga aku nggak terlalu ngelimitasi diri soal makanan. Jadi misalnya ada 1 hari dimana aku bakal makan sosis karena aku mau, atau aku bakal makan ciki misalnya, tapi tiap kali aku makan ini dia tuh punya purpose tertentu. Misalnya untuk ngebuatku lebih sehat secara emosional, karena itu kadang kan ngasih relief ya secara emosional, tapi nggak aku jadiin semacam diet utama. Soalnya kalau dulu aku pikirnya diet utamaku adalah apa yang bikin aku kenyang gitu. Jadi donat asal dia bikin aku kenyang itu bisa jadi makan siang. Tapi kalau sekarang kriteria makan siangku ya aku bisa lihat sekepal karbohidrat, sekepal protein dari ayam atau telur misalnya, dan ada sekepal sayur-sayur. Ini roughly atau secara kasarnya. Tapi ya tiap orang bakal punya kebutuhannya masing-masing. Karena aku adalah pelari hobi ya, aku biasanya ngecari di Google The Athlete's Plate, dan itu ngasih gambar secara visual kira-kira kurang lebih komposisi piring kita itu sebaiknya kayak gimana di hari-hari yang kita latihan, di hari yang kita istirahat, dan di hari yang kita punya effort gede. Terus kita juga harus coba yang namanya pause strategy. Itu artinya adalah ketika kita berpikir untuk ngambil suatu snack atau camilan, kita harus nge-pause dulu nih, ambil aja 5-10 detik untuk nanyain diri sendiri kenapa kita ambil camilan ini. Apakah karena kita emang lapar, atau kita lagi stres, kita lagi bosen, atau kita lagi capek? Karena kadang kalau misalnya kita ada di dalam space mental yang beda, kita pergi ke dalam minimarket atau supermarket, kita bakal tertarik untuk ngambil makanan-makanan yang beda juga. Kayak ada hari dimana aku udah nahan lapar, terus sebelum aku pulang dari kampus itu ada masalah dan harus sedikit berdebat sama academic office misalnya, dan itu nguras tenaga banget kan, capek banget. Apa yang terjadi sampai rumah, aku naik bus keluar, terus pas masuk minimarket
itu langsung cari karbohidrat instan, carilah roti-roti manis dan semacamnya. Terus sampai rumah itu langsung habisin satu bungkus itu dalam satu duduk. Dan aku sadar bahwa ini nggak mungkin gara-gara aku lapar. Kemungkinan besar ya ini gara-gara pelampiasan emosionalku doang. Jadi yang aku lakukan setelah sering menanyakan diriku sendiri, kenapa aku ngambil makanan ini, itu ngebuatku lebih intensional. Dan kalau misalnya aku sadar bahwa aku punya habits ngambil roti atau gula-gula instan pas aku lagi stres, itu aku coba ngelatih diriku untuk ngambil yang tanda kutip lebih sehat gitu ya. Kayak misalnya roti-rotinya mungkin ambil sedikit aja tapi ditambahin keju dan selai kacang misalnya. Jadi gula darahku nggak langsung naik ke atas gitu tapi lebih landai atau pelan naiknya. Terus kita juga bisa coba untuk melakukan satu upgrade aja tiap kali makan. Kadang kita pengen ya langsung buat upgrade yang sekali upgrade itu langsung besar gitu. Padahal kalau menurut Dr. Chatterjee yang paling sustainable itu adalah tiap kali kita makan coba ubah satu elemen aja. Misalnya kita makan nasi nih, daripada makan nasi putih kita tuker nasi putihnya ke nasi merah aja, nggak harus langsung semuanya diubah jadi makanan super sehat gitu misalnya. Atau kita fokus ke nambah sayur aja, jadi daripada kita fokus gimana ya caranya ngulangin gula dan tepung-tepungan, fokus aja untuk nambah sesuatu dulu. Misalnya oke, dari piring kita ini kurang sayurnya atau kurang proteinnya, kita tambah sayur atau proteinnya dulu. Atau bahkan dari minumnya, daripada biasanya kita minum es teh manis minta tambahan gula, sekarang kita pesennya es teh tawar aja atau air putih bahkan. Karena sebelum kita masuk ke pilar selanjutnya, kita harus coba ngertiin dulu gimana pilar ini saling menginfluence satu sama lain. Misalnya kita bisa pilih makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu memperbaiki kualitas tidur kita. Dan kualitas tidur yang baik itu mengurangi tendensi kita untuk makan secara emosional atau juga keletihan secara umum. Dan kalau misalnya nih kita lebih banyak bergerak, itu ngebantu kita tidur lebih baik dan juga meningkatkan toleransi kita terhadap stres. Kemudian ketika kita coba fokus relaksasi secara intensional, pencernaan, fokus, dan juga semangat atau motivasi kita itu juga jadi lebih bagus. Jadi dengan fokus ke salah satu pilar aja sebenarnya, itu bisa nge-trigger berbagai macam perubahan di pilar-pilar lainnya. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, yaitu movement atau pergerakan. Movement atau pergerakan ini sebenarnya bukan tentang punya workout atau harus ke gym atau harus lari tiap hari, tapi lebih mikir gimana caranya kita bisa bergerak terus sepanjang hari. Jadi misalnya kita bisa ngecoba yang namanya kitchen workouts. Itu misalnya kita lagi ngerebus mie, itu kita bisa squats 5 kali atau 10 kali aja. Atau misalnya kita lagi ngerebus air, itu kita bisa sambil push up 10 kali misalnya. Atau pas kita lagi sikat gigi, itu kita sambil lompat-lompat sedikit atau jumping jack. Kata Dr. Chatterjee, kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang ngebantu kita untuk ngebangun rasa identitas. Sebelum kita melakukan ini, mungkin kita ngelihat bahwa olahraga itu hanya untuk orang-orang yang seperti ini atau seperti itu. Kita belum ngerasa identitas kita adalah bagian dari sana. Tapi kalau misalnya kita berhasil melakukan ini secara konsisten, kita perlahan-lahan bakal ngerasa bahwa saya adalah orang yang konsisten bergerak. Saya adalah orang yang mencintai gaya hidup aktif. Dan kalau kita udah mikir kita adalah orang yang seperti itu, kita bakal lebih bisa melakukan suatu habits dalam jangka panjang. Kemudian terkait dengan movement, Dr. Chatterjee juga menyarankan untuk memikirkan tentang yang namanya movement snack. Itu artinya adalah kita melihat movement atau pergerakan itu sebagai snack atau camilan atau makanan penutup mungkin. Jadi katanya kalau misalnya kita habis makan besar nih, bergerak atau berjalan 5 menit aja itu bakal ngebantu untuk pencernaan dan juga menyeimbangkan level gula darah kita. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman sering ngerasa ngantuk habis makan, itu kemungkinan besar gara-gara level gula darahnya belum stabil kan. Itu lagi naik dan kemudian drop. Dulu aku nggak ngerti tentang ini ya. Aku kira ini terlalu saintifik untuk aplikasikan. Tapi setelah aku sadar bahwa dengan aku jalan 5 menit aja habis makan, atau dengan aku naik sepeda atau ada aktivitas lah pergerakan, itu ngestabilin level gula darahku. Daripada misalnya nih habis makan siang kan, terus ada kelas, aku tidur di kelas itu, atau ngantuk atau nggak bisa fokus, aku jadi bisa memperpanjang waktuku untuk produktif. Jadi dulu misalnya aku makan sesuatu itu aku bisa nggak produktif selama 2 jam atau 3 jam selanjutnya, sekarang aku lebih bisa untuk cepat kembali ke pekerjaanku atau ke jadwal fokusku yang selanjutnya. Intinya Dr. Chatterjee ini menyarankan cari sesuatu yang sustainable tapi bisa jangka panjang. Misalnya kita belum siap untuk komit ke gym ya, karena harus bayar membership, terus kita harus naik motor ke sana agak jauh pula, terus kadang ada jam tutupnya, kita bisa jadi sibuk, pulangnya lama dari kampus atau dari kerjaan. Ini bisa nggak buat kita gagal dalam membentukan identitas atau lifestyle baru kita. Jadi Dr. Chatterjee bilang, cari aja yang kecil tapi bisa kita konsisten lakukannya, misalnya jalan 10 menit tiap hari dan tambah 2 menit kalau misalnya kita merasa udah siap. Jadi ini lebih konsisten dan lebih bisa ngebangun identitas dan nge-reinforce
positive feedback loop dalam kepala kita. Terus pilar yang ketiga adalah tidur. Dr. Chatterjee bilang kita harus memprioritaskan tidur. Tidur yang bagus itu nggak datang dari sana. Kita harus melakukan hal-hal yang intentional untuk bisa ngebantu kita. Ada beberapa key practice yang disarankan oleh Dr. Chatterjee, misalnya untuk nyiapin wind down ritual. Jadi kita semacam ngasih sinyal lah kapan kita pengen tidur, atau kalau misalnya udah jam tidur 30 sampai 60 menit sebelum tidur misalnya, kita udah bisa yang tadinya nih pakai lampu atas yang terang, sekarang kita kecilin atau pindah ke lampu yang ada di samping meja aja. Terus kita bisa ngurangin aktivitas screen time misalnya, atau mulai transisi dari yang tadinya di depan layar ke sesuatu yang analog, kayak baca buku, baca majalah, atau apapun lah yang nggak harus berkutat sama elektronik. Kalaupun kita masih susah untuk melakukan itu dan masih main HP misalnya, daripada cari sesuatu yang selalu ngasih dopamin boost kayak nge-scroll TikTok, mungkin kita bisa cari sesuatu yang lebih jelas ada akhirnya, kayak misalnya dengerin podcast kah, atau nonton YouTube kah. Pokoknya kita pengen ngebedain apa yang kita lakukan sebelum tidur sama apa yang kita lakukan di sisa hari. Terus key practice yang selanjutnya adalah tidur di jam yang sama setiap malamnya, karena kadang kita di akhir pekan suka ngasih alasan bahwa oh ini adalah akhir pekan dan besok libur, jadi kita bisa lah begadang sampai jam 1 atau jam 2 karena kita nggak bisa ngelakuin ini ya di hari yang lainnya. Tapi kata Dr. Chatterjee, badan kita nggak kenal weekend itu. Dia kenalnya ya cuma seberapa bagus kita udah istirahat. Jadi untuk bisa ngeregulasi jam tubuh internal yang kita punya, Dr. Chatterjee bilang coba untuk tidur di waktu yang sama di setiap harinya. Ini juga berarti mungkin ya, kalau bagiku aku juga ngelihat bahwa kalau aku ngeset alarm di waktu yang sama tiap hari, itu aku malamnya jadi konsisten juga untuk tidur kurang lebih di jam yang sama lah. Jadi misalnya aku ngeset alarm jam 5:30 atau jam 5 gitu, malamnya kurang lebih aku bisa tarik sekitar 7 jam sebelum, 8 jam sebelum itu aku udah mulai ngantuk. Jadi meskipun weekend nih, aku nggak sengaja untuk tidur sampai jam 8 sampai jam 9, karena tiap kali aku ngelakuin itu, malamnya jadi berubah kapan aku ngantuknya. Terus Dr. Chatterjee juga bilang, kurangilah late night food atau kafein. Dulu aku agak susah untuk melakukan ini sebenarnya, karena entah kenapa ya, 1 jam atau setengah jam sebelum jam tidurku itu aku ngantuk. Dan ternyata ya, regulasinya adalah dengan memfuel atau ngisi bensinku dengan cukup di sepanjang harinya. Jadi dari pagi, siang itu aku udah mastiin bahwa apa yang aku makan, nutrisi yang masuk dalam tubuhku itu udah dicukupi dulu. Jadi pas malamnya aku nggak merasa harus melibas segala kekurangan itu dengan akhirnya makan es krim kah, makan apa kah. Dan aku biasanya nih, kalau misalnya aku target tidur jam 9 atau jam 10 ya, itu aku udah makan malam kurang lebih paling lambat tuh jam 7:30 atau jam 8. Itu paling efektif buatku, sehingga pas ngantuk aku nggak merasa terlalu lapar. Bahkan Dr. Chatterjee itu punya pasien kan, dan Dr. Chatterjee bilang bahwa pasiennya ini merasa improvement di tidurnya ketika dia nerapin yang namanya digital sunset alarm. Jadi setiap 9:30 tiap malam dia ngeset alarm untuk tidur, bukan untuk bangun. Dan ketika alarm ini hidup, mereka mematikan layar dan juga nyalain lilin-lilin gitulah. Katanya setelah 2 minggu melakukan ini, tidur mereka improve, begitu juga mood dan energi mereka. Pilar yang keempat dan yang terakhir adalah relaxation atau relaksasi. Ini intinya adalah gimana caranya kita bisa nge-manage stres kita sepanjang hari. Karena ya, kalau misalnya kita hidup, kita bakal selalu ada berbagai macam stres dalam kehidupan, entah dari beban pekerjaan, relationship kita dengan orang lain, entah teman atau keluarga. Dan Dr. Chatterjee ini pengen kita untuk nge-reframe cara pandang kita tentang relaksasi. Karena kita sering banget mikir relaksasi itu adalah kemalasan ya. Padahal sebenarnya relaksasi atau healing dan semacamnya itu adalah effort yang sengaja kita lakukan untuk mereduksi stres. Ada 3 key practice yang disarankan oleh Dr. Chatterjee. Di antaranya adalah 3-4-5 breathing. Jadi artinya adalah inhale atau tarik nafas 3 detik, kemudian tahan 4 detik dan keluarkan 5 detik, lalu lakukan ini 3-4 kali sehari. Aku sendiri jujur belum terlalu coba melakukan ini, tapi aku secara conscious ya melihat atau mencoba memahami kenapa ini dilakukan. Jadi aku lebih mencari momen-momen lain di mana aku bisa slow down atau melambat di sepanjang hariku. Terus dia juga menerapkan yang namanya non-negotiable micro breaks. Jadi istirahat-istirahat mikro yang nggak bisa kita negosiasikan atau kita harus secara sengaja menyempatkannya di hari kita. Misalnya 5 menit duduk sama kopi atau sama teh hanya untuk ya ngelihat dinding atau ngelihat alam atau cuma duduk sama itu aja gitu. Atau 5 menit berjalan tanpa HP. Atau kadang kalau misalnya aku lagi di kelas nih atau harus merhatiin sesuatu, itu kadang fokusku buyar kan ya. Aku sengaja nutup laptop 5 menit aja, terus pas aku buka laptop lagi, itu rasanya kayak fokusku jadi diperbarui. Kata Dr. Chatterjee, cara-cara ini tuh ngebantu kita untuk mengurangi kortisol, yaitu hormon yang akhirnya nge-trigger munculnya stres dalam diri kita. Terus Dr. Chatterjee juga menyarankan kita untuk mengaplikasikan yang namanya joyful disconnection.
Ini adalah satu momen tiap harinya yang kita lakukan tanpa adanya pressure atau tekanan untuk menjadi produktif. Kadang kita sangat terobsesi untuk menjadi produktif dan pengen optimisasi setiap detik, setiap menit kita. Tapi ternyata seorang dokter yang udah 20 tahun praktik, menyarankan kita untuk mencari secara sengaja aktivitas yang kita enjoy tanpa ada pressure untuk jadi produktif sama sekali. Bisa jadi ini menggambar, main sama kucing, dengerin musik, podcast, apapun lah itu yang kita enjoy. Dr. Chatterjee bawa contoh dari salah satu kliennya. Dia bilang bahwa setelah disarankan untuk jalan 5 menit di jam 2 siang tanpa ngebawa HP, hanya kayak jalan-jalan aja sambil observasi lingkungan, entah lihat orang, lihat pohon-pohon. Setelah beberapa hari aja melakukan ini, anxiety atau kecemasannya menurun dan produktivitasnya di sore hari juga meningkat. Fokus ke 4 pilar ini membantu dan bekerja karena simplicity atau betapa simpelnya pilar-pilar ini ngebuat habits yang kita pengen bangun terasa bisa dicapai. Terus konsistensi itu ngebangun momentum lebih cepat daripada intensitas. Terus personalization, yaitu menyesuaikan apa yang kita lakukan dengan siapa diri kita, itu ngebantu kita untuk melakukan habits yang sustainable atau jangka panjang. Karena kita sekarang nggak melakukan apa-apa untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri, dan mencari apa yang bekerja untuk diri kita, karena sejatinya masing-masing kita punya hidup, latar belakang, dan juga keinginan yang unik. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kamu pengen tahu gimana caranya motivasi diri sendiri atau orang lain untuk membuat perubahan, cek video yang ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.